Halo, selamat siang teman kumparan. Apa kabarnya? Semoga dimanapun kamu berada, kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia. Amin. Selamat datang dalam webinar BRI Ceria X Kumparan. Bersama saya hari ini ditemeninnya Patricia Ranieta yang selama kurang lebih 60 menit ke depan akan menemani teman kumparan semuanya. Nah ini sebagai informasi ya, sebelum live ini dimulai, saya dan para kru yang bertugas di studio sudah melakukan tes swab antigen dan tentu saja hasilnya negatif ya. Meskipun negatif, Rani tetap izin untuk menggunakan masker agar tetap taat protokol kesehatan. Begitu juga teman-teman ya, dimanapun berada, tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu sehat. Amin. Teman kumparan, untuk memulai nih, aku mau tanya dulu ya ke teman-teman. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata peer-to-peer lending, fintech, atau pinjaman online? Coba aku kasih waktu 3 detik untuk mikir. Kira-kira apa tuh yang ada di kepala? Nah, belakangan emang stigma buruk tuh sering banget muncul ketika mendengar kata-kata tersebut ya. Banyak banget pandangan-pandangan negatif karena seringnya pinjaman online tuh dikaitkan dengan kebocoran identitas, penyalahgunaan data, hingga masalah pencemaran nama baik. Aduh, kalau udah masalah pencemaran nama baik mah takut ya. Masih banyak sih ya emang masyarakat yang sebenarnya belum memahami penggunaan dan pemanfaatan pinjaman online dengan baik. Terlepas dari siapapun peminjamnya, seringkali karena kurang cermat, tidak teliti, atau tidak bijak dalam penggunaan dana pinjaman, banyak akhirnya peminjam yang justru terjebak dalam jerat utang yang tidak terkontrol. Wah, kalau udah kayak gitu terus pusing, bingung. Padahal pinjaman online nih merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi masyarakat yang bisa dengan cepat dan mudah didapatkan. Dana tersebut tentu bisa kita manfaatkan untuk banyak hal sebenarnya ya teman kumparan. Mulai dari biaya sehari-hari, biaya pendidikan, sampai cicilan barang. Bahkan sebenarnya dana tersebut juga bisa kita manfaatkan untuk suntikan dana atau modal usaha kita sendiri supaya kita bisa semakin produktif. Jadi menggunakannya tuh dengan bijak, dengan baik, dengan cerdas, dan juga dengan cermat. Jadi nggak asal-asalan teman kumparan. Nah, emang nggak mudah sih ya sebenarnya memanfaatkan dana dari pinjaman online untuk berbisnis. Karena sebenarnya nggak cuma dapat uangnya aja, tapi untuk mengolahnya kita perlu kreativitas dalam pengelolaan dana tersebut, serta juga pertimbangan dan perhitungan yang matang sekali perihal jenis usaha yang dipilih nantinya. Maka dari itu, webinar siang hari ini kita adakan dengan tema cara kreatif menjadi produktif dengan pinjaman usaha. Tentunya tema ini tidak hanya menarik untuk dibahas ya teman kumparan, tapi juga bisa menjadi referensi, inspirasi, bahkan kami harapkan bisa menjadi solusi khususnya untuk teman kumparan yang akan membuat atau sekarang sedang menjalankan usahanya saat ini. Karena itu Rani tidak sendirian tentu saja, karena aku akan ngobrol-ngobrol, Rani akan sharing ya. Sekarang kita sudah terhubung dengan 2 narasumber yang sangat spesial sekali pada siang hari ini. Langsung aja ya, nanti kita akan korek lebih dalam lagi terkait pemanfaatan dana pinjaman sehingga bisa dengan efektif membuat kita untuk lebih produktif. Bukan lebih zong ya teman kumparan ya, tapi produktif. Tapi sebelum kita undang dan perkenalkan nama narasumber kita, saya mau ajak teman kumparan dulu dong peserta webinar kali ini untuk siap-siap mengetik dan drop pertanyaan terkait tema siang ini di kolom Q&A di Zoom. Katanya kan malu bertanya saat di jalan ya. Jadi udah nggak usah malu-malu, langsung tanya aja, mumpung narasumber kita hari ini udah pasti orang yang sangat kredibel, orang yang pasti keren-keren sekali di bidangnya. Nanti untuk pertanyaan yang terpilih akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Dan yang lebih spesialnya lagi, untuk pertanyaan terbaik, kalian bisa berkesempatan mendapatkan saldo digital dengan total Rp300.000 dari BRI Ceria. Nah, selain itu, setelah sesi tanya jawab nanti, kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Jadi hari ini seru ya, ada sharing, ada bagi-bagi hadiah. Nanti di akhir acara kita akan main Kahoot.it dengan hadiah yang pastinya sayang banget kalau dilewatkan. Jadi boleh mulai dari sekarang kalau memang nonton webinar ini dari laptop ya,
handphonenya di sampingnya boleh disiapkan dan pastikan teman kumparan semua menyimak pembahasan kita siang hari ini ya. Oke, siap? Coba jempolnya mana? Cakep. Tanpa perlu berlama-lama lagi teman kumparan, langsung saja ya saya persilahkan untuk bergabung pada siang hari ini dua narasumber kita yang sangat spesial. Yang pertama adalah Vice President Card and Digital Lending dari BRI, Mbak Dewi Anjarsari. Lalu yang kedua adalah Founder and CEO Babar Raffi Enterprise, Mas Hendy Setiono. Apa kabar Mbak Dewi? Halo, kabar baik Mbak Rani, terima kasih. Semoga semuanya sehat semua ya. Amin, amin. Kalau Mas Hendy apa kabar nih? Seger juga nih kayaknya. Sehat terus Mbak Rani, terus semangat. Mantap. Dua-duanya narasumber kita udah ready, kita udah kompakan nih pakai baju ungu-ungu ya semuanya ya. Biar ceria. Ya, biar ceria semua kita di hari Jumat ini. Betul dong, amin. Ini tadi aku udah agak-agak kisi-kisi dikit, udah ready narasumber kita untuk berbagi, untuk sharing ke kita. Kira-kira tuh kiat-kiat apa sih terkait tema kita hari ini ya? Tentang gimana cara memanfaatkan pinjaman online dengan bijak. Langsung saja kita masuk ke sesi sharing. Aku mau nanya dulu ke Mbak Dewi ya. Mbak Dewi, pandemi ini kan mempengaruhi bahkan banyak hal ya. Ibarat kata bisa seluruh aspek dalam kehidupan kita berubah. Di antaranya terkait tren usaha juga berubah. Termasuk yang dilakuin anak muda saat ini ya, akhirnya kita bisa melihat kreativitas, perkembangan yang mungkin nggak kita duga-duga sebelumnya. Gimana sih sebenarnya Mbak Dewi melihat tren usaha anak muda di masa pandemi seperti sekarang ini? Saya pikir juga sama ya, jadi keren banget gitu. Sesuatu yang kita tadinya berpikir bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang negatif gitu ya, yang susah gitu kan. Ternyata dengan adanya pandemi ini justru kita tahu banyak sekali potensi-potensi gitu ya yang kita miliki yang mungkin kita nggak tahu gitu ya. Ternyata kita bisa melakukan sesuatu yang tadinya tidak kita pikirkan. Nah kalau selama pandemi ini kita kan banyak di rumah ya, tidak bisa banyak melakukan aktivitas di luar. Nah ini justru memunculkan kreativitas gitu. Nah apalagi anak-anak muda nih. Saya juga banyak melihat bahwa usaha-usaha yang baru ada itu kalau saya search gitu ya ternyata foundernya itu banyak sekali anak-anak muda. Itu keren banget gitu. Jadi saya pikir dengan adanya pandemi ini hal-hal yang kita tidak tahu bahwa kita bisa lakukan ternyata bisa kita lakukan, dan hal itu mendorong kita sebagai anak-anak muda. Saya juga consider diri saya masih muda ya untuk bisa menjadi lebih kreatif lagi gitu. Nah biasanya creativity ini kan bisa disalurkan ya macam-macam. Ada yang menyalurkan creativity ini melalui hobi gitu ya. Nah dengan hobi yang kita lakukan biasanya kita butuh duit nih untuk melakukan hobi. Nah sekarang kita berpikir bagaimana hobi yang kita miliki saat ini bisa menghasilkan juga gitu ya. Nggak hanya sekedar memerlukan uang gitu ya, memerlukan dana untuk menyalurkan hobi kita. Saya itu punya teman gitu ya yang punya hobi main games gitu. Nah mungkin dia berpikir gitu ya, kok saya main games mungkin saya butuh dana gitu ya untuk beli macam-macam toolsnya, beli gamesnya itu sendiri. Nah akhirnya dia berpikir juga daripada saya beli gamesnya aja, saya kan bisa jual lagi gitu toolsnya dia, dan dia lakukan jual beli itu gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang mungkin kita tadinya nggak kita pikirkan ternyata itu terjadi, dan itu bisa membuat kita produktif walaupun kita di rumah aja gitu. Nah untuk kita bisa mengembangkan usaha, saya pikir kita kan pasti perlu dana ya gitu. Nah kadang-kadang anak muda ini kan berpikir saya perlu bisa punya dana dari mana gitu. Nah ada beberapa orang berpikir bahwa saya bisa minta orang tua gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau berusaha gitu ya, kalau kita mau memulai suatu usaha, saya pikir untuk kita bisa lebih bertanggung jawab, mungkin ya kita harus berani mengambil sikap gitu ya, mengambil langkah maju supaya kita bisa mengembangkan usaha kita dengan penuh tanggung jawab. Dan salah satunya adalah kita bisa mengambil pinjaman gitu ya, tentu saja dengan cara yang bertanggung jawab dengan lembaga-lembaga yang terpercaya untuk kita bisa mengembangkan usaha kita. Nah, kami di Bank BRI saat ini sebagai salah satu lembaga keuangan tentu saja menyediakan fasiliti ini Mbak Rani untuk bisa mengembangkan usaha-usaha
memulai usaha buat teman-teman yang masih muda-muda ini. Oke, berarti yang mau aku garis bawahi adalah sebenarnya anak-anak muda ini berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang mungkin gak pernah kita kira ya. Siapa yang nyangka 2019 kita masih lalala ye bisa kemana-mana bebas. Ternyata 2020 kita ada di kondisi yang seperti ini dan orang-orang dituntut untuk terus mau berjuang, untuk terus bisa beradaptasi. Nah tadi yang aku mau highlight juga dari Mbak Dewi adalah boleh banget sebenarnya untuk mengambil resiko dengan melakukan peminjaman tapi pada tempat-tempat, pada lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab. Nah itu harus digaris bawah itu ya, harus yang bertanggung jawab dan bisa mengambil resiko dengan perencanaan yang matang juga sebenarnya ya, supaya bisa berkembang ke depannya. Nah ngomongin anak muda yang berani mengambil resiko dengan perencanaan yang matang dan sekarang sudah bisa dibilang udah banyak banget lah ya usahanya di mana-mana. Aku jadinya mau nanya sama Mas Hendy. Mas Hendy ini kan salah satu yang memulai usaha di usia yang muda. Bahkan kalau aku baca di manapun artikel soal Mas Hendy itu pasti ada nih satu kalimat yang tertulis rela meninggalkan bangku kuliah untuk menjalankan usaha pertamanya yaitu Baba Raffi. Aku dari SD aku udah jajan Baba Raffi karena pasti selalu ada di tempat les, di dalam sekolah selalu ada. Tapi yang pengen aku tanya nih dari dulu, orang kan pasti memulai sesuatu ada triggernya. Nah trigger awal Baba Raffi tuh menjadi bisnis yang seperti sekarang kayak gimana sih Mas? Ya, benar banget Rani. Jadi nambahi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dewi, aku sendiri memang punya passion yang luar biasa terhadap dunia kuliner. Jadi memang passionnya sendiri adalah di bisnis kuliner. Dan di awal pada saat aku mulai bisnis, pada saat berstatus masih sebagai mahasiswa. Jadi di usia 19 tahun mulai mendirikan bisnis makanan kebab yang mungkin dikenal sekarang dengan nama Kebab Baba Raffi. Dan itu inspirasinya adalah pada saat saya jalan-jalan ke Qatar, ke Timur Tengah. Dan passion saya terhadap dunia kuliner yang kemudian mencoba menu makanan tersebut akhirnya terinspirasi untuk kemudian mencoba berjualan sendiri. Kebetulan memang tidak ada darah pengusaha dalam diri saya. Ibu adalah seorang guru dan ayah beliau bekerja sebagai karyawan gitu kan di salah satu perusahaan di Qatar di Timur Tengah. Nah singkat kata pada saat berkunjung ke negara Qatar dan mencoba menu makanan kebab, akhirnya disitulah muncul ide dan inspirasi untuk kemudian mendirikan usaha kebab sendiri dari satu gerobak di Surabaya. Dan alhamdulillah ternyata dalam perkembangannya cukup mendapat respon yang bagus dan per hari ini sudah berkembang lebih dari 1.300 cabang di 10 negara. Karena itu semua dimulai dari passion kecintaan terhadap dunia kuliner. Keren banget, sudah ribuan cabangnya. Terus ada turunan usahanya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman kumparan nih lihat ngikan, lihat nyapi, lihat nyayap, lihat wah banyak banget lah ya. Pokoknya lebih lah ya daripada 5 mah lebih gitu. Bisa sampai sekarang ini dan triggernya awalnya cuma karena mengunjungi orang tua sedang bekerja berarti Mas Hendy ya. Jadi ibarat kata lagi liburan tapi dapat inspirasi. Jadi liburan bukan cuma ngepost foto doang teman-teman kumparan ya. Ada hasilnya yang bisa membawa Mas Hendy sampai sekarang. Tapi sebenarnya Mas Hendy apa sih yang jadi perhatian penting nih Mas Hendy dalam membangun usaha? Karena kan nggak bisa sembarangan ya. Kalau Mas Hendy lihat sendiri bedanya dulu sama sekarang ketika membangun usaha tuh apa? Jadi memang bedanya dulu sama sekarang, anak muda sekarang tuh memang lebih kreatif, ide-idenya lebih liar gitu kan. Saya juga memulai bisnis juga dari sesuatu yang kecil, start small, dream big. Mulai dari sesuatu yang kecil tapi dengan mimpi yang besar akhirnya bisa scale up dan berkembang sampai ke beberapa bisnis lainnya. Dulu di awal saya mulai dengan modal awal 4 juta rupiah untuk mendirikan satu gerobak. Dan itu bingung, wah mau pinjam dari mana? Akhirnya saya pinjam dari adik saya kebetulan punya tabungan dan itu yang modal awalnya saya gunakan buat berbisnis kuliner gitu kan, berjualan kebab. Nah saat mengumpulkan keuntungan dari cabang-cabang sebelumnya, baru itu bisa saya gunakan untuk membuka cabang lagi, untuk ekspansi membuka cabang yang berasal dari keuntungan cabang-cabang sebelumnya. Tentunya zaman saya dulu memulai bisnis di awal tahun 2003 sampai 2005, cari modal itu susah. Nggak seperti sekarang yang banyak platform online yang bisa memberikan pinjaman seperti Ceria gitu kan, sehingga opsinya lebih mudah buat generasi muda sekarang yang punya ide untuk mengeksekusi menjadi sebuah bisnis yang produktif gitu kan. Berbeda sama zaman saya dulu, harus minjem dari adik karena belum ada fasilitas pinjaman seperti Ceria, jadi alangkah beruntung sekali
generasi muda sekarang. Amin, alangkah beruntung sekali. Berarti sebenarnya perbedaannya adalah dalam kemudahan ya. Secara akses kita sudah punya internet, kita udah bisa lihat tuh ya inspirasi-inspirasi kita. Ibarat kata kalau di sosial medianya kita bisa lihat lah ya inspirasi kita tuh ngapain, terus habis itu melakukan inovasi apa aja, bisa langsung kita contoh juga menjadi inspirasi. Dan kalau mau mulai, kalau mau take risk bisa dengan menggunakan ceria. Dengan perencanaan yang matang tentunya. Kalau gitu nih ngomongin soal pinjaman, tadi kan Mas Denny juga udah sempat mention. Aku pengen tanya ke Mbak Dewi lagi. Sekarang kan sebenarnya banyak banget ya pihak yang menawarkan dana pinjaman. Banyak banget. Termasuk tuh pinjaman online yang janjinya adalah udah pasti tercepat, termudah dalam proses peminjaman. Jadi masyarakat luas tuh mungkin pengen tahu gitu tips and triknya Mbak Dewi. Gimana sih untuk memilih pinjaman online yang aman buat memulai usaha. Jadi nanti nggak zonk gitu, tapi emang benar-benar ada kenyamanan serta keamanan yang mereka dapatkan. Iya, oke. Jadi memang penting ya bagi kita selaku customer itu kita harus menjadi customer yang smart gitu. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan semuanya dengan baik. Termasuk ketika kita ingin memulai suatu usaha, seperti Mas Hendy tadi bilang, nggak perlu mulai dari yang gede-gede dulu gitu ya, bisa memulai dari sesuatu yang kecil. Nah, dengan adanya pinjaman-pinjaman ini kan membuka opsi nih untuk kita bisa banyak mendapatkan channel-channel di mana kita bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah. Nah, namun dari antara sekian banyak pilihan pinjaman yang tersedia gitu ya, pinjaman online yang tersedia, kita harus bisa memilih mana yang paling baik gitu ya, yang bisa kita gunakan. Karena apa? Karena pinjaman-pinjaman ini kalau dulu gitu ya, kalau kita mau mengajukan pinjaman itu kita harus susah mencari gitu ya, Mas Hendy tadi cerita. Tapi sekarang kita duduk diam-diam aja gitu ya, tiba-tiba nanti di WhatsApp kita, di SMS kita, di email kita itu kan suka banyak banget yang masuk, selamat Anda mendapatkan fasilitas sebesar sekian gitu. Akhirnya dan itu opsinya banyak sekali. Saya paham gitu ya, pasti teman-teman semua di sini bingung gitu ya, gimana ya, ini saya harus pilih yang seperti apa gitu. Nah, yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah lihat dulu gitu, yang menyediakan pinjaman ini siapa gitu ya. Nah, setelah itu lembaganya apa, dan apakah pinjaman ini atau lembaga ini memang sudah tersertified gitu ya oleh lembaga-lembaga atau regulator-regulator yang memang berwenang. Kalau dalam hal ini yang mengatur terkait pinjaman itu adalah OJK. Nah, siapa sih gitu lembaganya gitu. Contoh Bank BRI gitu ya, jelas gitu ya, Bank BRI ini tahun ini berusia 126 tahun, which is itu udah usia yang sudah sangat lama sekali, dan kami gitu ya udah sangat expert lah ya dan sangat kredibel di dalam kami memberikan fasilitas pinjaman. Nah, hal itu juga teman-teman harus lihat. Dan yang berikutnya adalah yang suka terlewat, kadang-kadang kalau kita tertarik gitu ya dengan satu jenis pinjaman gitu kan, pasti banyak sekali promosi-promosi yang disampaikan. Nah, teman-teman harus lihat juga tuh komponen-komponen biaya itu yang ada, apakah masih itu memang semua yang dicantumkan di dalam iklan atau promo itu, ataukah masih ada hal-hal yang tersembunyi. Kadang-kadang itu suka ada tuh ya kan, biaya-biaya tersembunyi, bunga gitu ya, nanti selain bunga ada apa lagi gitu. Nah, itu teman-teman harus lihat juga gitu, dilihatnya di mana. Nah, kadang-kadang ini yang kita suka nggak perhatikan baik-baik. Biasanya kan ada kayak customer consent gitu ya, syarat dan ketentuan itu kita suka skip aja tuh. Nah, hal itu yang harus dilihat gitu. Memang agak PR ya, kadang-kadang banyak gitu. Itu dilihat, dipelajarin baik-baik seperti itu supaya kita bisa tahu syarat dan ketentuan apa ketika kita mengajukan pinjaman tersebut ya. Nah, selain itu kalau lembaganya sudah tahu, biaya-biayanya juga sudah tahu, nah teman-teman juga harus menyesuaikan nih berapa kebutuhannya, berapa kira-kira proyeksi nanti yang akan teman-teman dapatkan dari usaha teman-teman, dan kira-kira teman-teman bisa nggak ya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan pinjaman yang teman-teman ambil, seperti itu Mbak Rani. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan ya bahwa Bank BRI ada ceria gitu. Nah, nanti saya akan sampaikan juga ceria itu sebenarnya apa sih, apa yang ceria bisa lakukan untuk bisa membantu teman-teman semua ketika teman-teman ingin mengajukan suatu pinjaman. Oke Mbak Dewi, aku suka nih soalnya
Mau sekalian ngingetin teman-teman kumparan, jangan tergiur oleh janji-janji manis ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan sekali. Tadi Mbak Dewi sempat sebut lembaganya. Kalau BRI usianya sudah lebih dari 100 tahun, jadi sudah pasti terpercaya, terdaftar juga di OJK. Dan tadi aku juga mau highlight, dilihat bunganya berapa. Karena orang suka males baca, makanya teman-teman kumparan kalau mau meminjam, jangan males baca ya. Poin-poinnya benar-benar diperhatikan, jadi nggak ada yang miss gitu ya Mbak Dewi ya, bisa dibilang ya. Nah tadi Mbak Dewi juga udah janji mau jelasin ke kita, mungkin yang baru nonton tuh, apa sih ceria tuh, aku nggak ngerti. Nah aku pengen tanya sama Mbak Dewi nih, dijelasin sekalian Mbak Dewi, boleh? Gimana sih ceria ini apa? Terus kan ceria nih salah satu keunggulannya adalah punya bentuk kerjasama dengan merchant-merchant yang dapat membantu generasi muda untuk membangun usaha kan. Jadi boleh coba dijelasin 2 poin itu Mbak Dewi kalau boleh. Oke, terima kasih Mbak Rani. Jadi ceria itu adalah salah satu pinjaman ya yang dimiliki oleh Bank BRI yang bisa didapatkan oleh teman-teman semua secara online. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen apply ceria, teman-teman tinggal lihat aja tuh di gadgetnya, di Play Store-nya ya. Ada diketik aja ceria, nah di situ keluar gitu. Nah ketika teman-teman mau apply, teman-teman harus download dulu gitu ya. Ceria ini prosesnya sangat cepat gitu ya, tapi syaratnya teman-teman harus menjadi nasabah Bank BRI juga. Lalu ada pertanyaan, kalau saya belum punya rekening BRI seperti apa? Itu gampang juga gitu. Sekarang kan BRI juga sudah punya pembukaan rekening simpanan secara digital gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja digitalsaving.bri.co.id, teman-teman bisa buka rekening dan itu cepat banget gitu ya, hanya hitungan menit teman-teman bisa buka rekening. Nah setelah itu di-download tuh cerianya, nah teman-teman bisa apply ceria di situ. Nah ceria ini bunganya 1,42% aja gitu ya setiap bulan, dan ini bisa dicicil sampai dengan 12 kali. Nah ini akan sangat membantu sekali karena ketika teman-teman memulai suatu usaha mungkin hasilnya nggak bisa langsung otomatis dapat besar ya gitu. Nah ini membantu teman-teman untuk mengatur cash flow. Jadi sekarang dananya teman-teman dapat diputar untuk usaha, tetapi pembayarannya teman-teman bisa cicil mulai dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Itu akan sangat membantu sekali. Nah selain teman-teman bisa digunakan untuk bertransaksi dengan cicilan, ceria ini juga memfasilitasi teman-teman kalau memerlukan dana tunai ya untuk teman-teman memulai suatu usaha. Dari limit yang nanti akan teman-teman dapatkan dari ceria, itu 30%-nya teman-teman bisa ambil secara tunai. Jadi akan masuk ke rekening Bank BRI yang teman-teman sudah miliki. Nah, ini teman-teman bebas gitu ya untuk bisa lakukan mungkin untuk membeli barang untuk kemudian dijual kembali, membeli bahan-bahan baku kalau teman-teman misalnya punya usaha catering, punya usaha baking gitu ya. Nah selain bertransaksi secara tunai, tadi Mbak Rani juga sebutkan BRI juga bekerja sama dengan platform-platform e-commerce gitu. Nah sebenarnya keberadaan platform e-commerce ini selain bisa teman-teman gunakan untuk melakukan penjualan nanti ya gitu, kalau sudah punya usaha teman-teman bisa jual di platform e-commerce. Nah di platform e-commerce ini juga teman-teman bisa gunakan ceria untuk pembeliannya di situ gitu. Jadi kalau kita beli barang gitu ya di platform e-commerce, nanti ada pilihan pembayaran dan di situ nanti teman-teman lihat oh ada ceria gitu. Nah teman-teman pilih aja. Nah setelah itu nanti setelah transaksi bisa dipilih gitu, mau langsung dibayarkah di bulan berikutnya atau mau dicicil 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, itu sesuai dengan analisa atau perhitungan keuangan yang memang sudah teman-teman atur. Seperti itu Mbak Rani. Okay. Dan prosesnya ini cepat banget ya. Proses untuk teman-teman mulai download sampai disetujui teman-teman bisa dapat limit itu kurang lebih hanya 10 menit. Dan itu hanya dibutuhkan HP aja, gadget gitu ya. Setelah itu siapkan KTP, mengisi data, difoto KTP-nya, diupload di sana. 10 menit kemudian teman-teman sudah punya limit untuk bisa melakukan transaksi gitu ya. Jadi kalau Mas Hendy dulu gitu ya pinjam adiknya, kalau sekarang teman-teman udah nggak usah repot lagi, tinggal lihat aja HP-nya, diset oh ada ceria gitu ya di Play Store-nya, dan teman-teman apply deh, bisa seketika itu juga bisa dapat modal usaha ya untuk memulai usaha yang akan teman-teman lakukan. Oke, iya benar ya, kalau dulu Mas Hendy, aduh gimana ini mau mulai usaha, ada gitu idenya, udah ada triggernya tadi ibarat kata, tapi bingung mau di mana, akhirnya minjem adik. Kalau seandainya Mas Hendy baru mulai usahanya sekarang, udah bisa pinjam sama ceria ya.
Tapi udah berhasil juga nih sekarang nih akibat terus berjuang. Jadi wah senyumnya udah indah banget nih Mas Hendy kalau sekarang mah ya. Tapi tadi kan Mbak Dewi sempat mention tentang limit, ya kan? Tentang limit di situ. Limitnya tuh berapa sih Mbak Dewi untuk pinjamannya? Ya ini mulainya dari 500.000. Ya, jadi itu bagus banget kan. Jadi teman-teman kalau mau memulai sesuatu kan mungkin takut gitu ya kalau modalnya besar. Jangan khawatir, Ceria itu 500.000 aja udah bisa gitu. Teman-teman udah bisa mendapatkan limit mulai dari 500.000 sampai dengan 20 juta gitu. Jadi bisa mengcover range kebutuhan teman-teman. Kalau pengen yang kecil, mulai dari yang kecil 500.000 saya pikir cukup. Nah kalau nanti meningkat perlu yang agak lebih besar lagi, mungkin 5 juta gitu ya untuk franchise, atau kalau mau lebih besar lagi kita bisa bantu sampai dengan 20 juta melalui Ceria. Oke, berarti itu ya teman-teman Kemumparan. Limitnya adalah dari Rp500.000 sampai dengan 20 juta. Jadi tergantung sebenarnya kebutuhan teman-teman ya. Silakan diperhitungkan dengan sebaik mungkin. Silakan ya kalau Mas Hendy, perhitungan tuh salah satu yang krusial nggak sih sebenarnya ketika kita memulai usaha? Kadang-kadang kan suka skip gitu, cuma dibayang-bayangin aja. Tapi sebenarnya seberapa penting coba untuk menentukan berapa pinjaman yang harus kita ambil gitu Mas? Memang perencanaan itu penting banget ya, terutama untuk teman-teman yang baik baru memulai bisnis maupun ada rencana melakukan ekspansi usaha. Sehingga dengan adanya perencanaan berapa modal yang dibutuhkan, kemudian pada saat mau melakukan ekspansi, misal membuka cabang juga sudah ada perhitungan berapa modal yang dibutuhkan, sehingga dengan begitu kita bisa menghitung berapa cash flow yang sudah bisa kita dapatkan dari bisnis dan berapa modal yang bisa kita gunakan penambahannya dalam bentuk pinjaman untuk melakukan ekspansi usaha. Nah dengan begitu perencanaan tersebut akan membuat rencana bisnisnya semakin maju ke depan. Oke, jadi ibarat kata dengan merencanakan keuangan gitu ya, itu udah berpikir 3 langkah, 4 langkah ke depan. Kalau memang benar-benar ingin usahanya maju, terus habis itu berkembang seperti yang Mas Hendy miliki, itu harus dengan perencanaan keuangan yang sangat matang ya. Dan juga jumlah pinjaman yang juga benar-benar tepat gitu jumlahnya. Nah ini teman-teman Kumparan, sebelum kita lanjut, saya mau ingetin lagi teman-teman Kumparan, untuk peserta webinar kali ini, jika ingin bertanya, aku yakin pasti pada punya pertanyaan, langsung aja pertanyaannya ditulis ya di kolom Q&A yang ada di Zoom. Karena nanti pertanyaan terpilih akan saya bacakan di sini untuk langsung dijawab oleh kedua narasumber kita yang pastinya kece-kece sekali ya hari ini. Dan juga untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan terbaik nanti dipilih sama panitia, itu berkesempatan ngedapetin saldo digital dengan total Rp300.000 dari BRI Ceria. Dan jangan lupa setelah segmen tanya jawab Meladi, nanti ada apa? Kita akan seru-seruan bareng. Betul sekali, kita akan main Kahoot ya, dengan hadiah yang pastinya sayang banget kalau dilewatin. Jadi teman-teman Kumparan, jangan kemana-mana, terus ikutin ini sampai akhir, karena kita masih ada sharing, masih ada nanti pertanyaan juga, Q&A session, dan juga akan ada games berhadiah ya. Oke, sekarang aku mau lanjut lagi. Tadi udah cuma mau ingetin kamu aja gitu, ngingetin. Sekarang aku mau nanya lagi nih, mau nanya ke Mas Hendy. Tadi sempat dijelasin sama Mbak Dewi, kalau Ceria ini kan bisa memberikan bantuan melalui merchant, serta menawarkan berbagai fitur dan kelebihan. Banyak lah ya sebenarnya keuntungannya yang bisa kita dapatkan. Tentunya memanfaatkan hal itu bisa jadi salah satu strategi yang bagus ya bagi generasi muda. Jadi sebenarnya kalau sudah punya perencanaan yang matang, jangan takut meminjam, supaya bisa lebih berkembang lagi. Nah kalau Mas Hendy sendiri, strategi yang digunain tuh seperti apa sih Mas ketika dulu mulai usaha? Kalau kita boleh nostalgia nih. Jadi memang anak muda ya, terutama generasi muda sekarang itu punya banyak ide-ide kreatif, kan? Tapi ingat, ide itu murah, yang mahal eksekusinya. Jadi kalau kita memang sudah punya ide, keinginan buat memulai bisnis atau menjalankan sebuah rencana usaha, langsung kita harus melakukan action gitu, kan? Jangan cuma berangan-angan doang, gitu, kan? Termaksud juga dalam melakukan ekspansi usaha. Jadi menjalankan usaha yang sesuai dengan passion pada saat kita melakukan bisnis yang sudah berjalan dan kita kembangkan ke bidang lain, itu perlu kita menilai sesuai dengan apa yang menjadi passion kita atau yang sesuai dengan skill kita, sehingga dengan begitu kita bisa memberikan performa yang terbaik di bidangnya. Contohnya, pada saat saya di awal menjalankan usaha kebab, di saat bisnisnya alhamdulillah sudah mulai menunjukkan hasil positif, sudah berkembang cukup baik, akhirnya saya berkembang ke usaha-usaha yang lain yang masih dalam sektor kuliner,
seperti diantaranya ada Nikanyu, ada Nyapi, Nyayap, Kekinian, lalu yang terbaru ada Menanti dan First Day Coffee. Kenapa? Karena kita berusaha untuk berkembang sesuai dengan passion yang dijalani. Untuk itu, pada saat kita melakukan ekspansi, tentu betul banget kita membutuhkan planning, perencanaan dalam bentuk modal dalam mengembangkan usaha. Dan Ceria bisa menjadi salah satu jalan dalam mengumpulkan modal untuk pengembangan bisnis yang lancar. Jadi ya tentu saja kita perlu punya ide dulu, kemudian kita lakukan perencanaan dan eksekusi. Karena ide itu murah, yang mahal eksekusi. Oke, ide itu murah, yang mahal eksekusinya. Semua orang bisa punya ide, tapi nggak semua orang bisa eksekusi dengan baik ya Mas Hendy ya. Jadi bisa nih belajar banyak dari Mas Hendy gimana cara mengeksekusi dengan baik sehingga usaha bisa berkembang. Tadi ya, pilih di mana passion kita yang kita suka, terus skill kita ada di mana. Itu benar-benar jadi salah satu penentu yang besar ya berarti Mas Hendy. Nah ini aku mau nanya nih, kalau seandainya teman kumparan ada yang memanfaatkan dana yang ditawarkan oleh Ceria sebesar 20 juta rupiah. Boleh dong kita studi kasus Mas Hendy, berbagi ilmu. Kira-kira gambaran rinciannya gimana nih? Dengan modal usaha itu, dengan dana tersebut digunakan secara bijak. 20 juta tuh Mas Hendy. 20 juta itu besar sekali ya. Karena kalau aku ingat-ingat dulu di awal mulai bisnis dengan satu booth, satu outlet kecil, aku menggunakan modal sekitar 4 juta rupiah gitu kan. Jadi kalau komparasinya sekarang bisa mendapatkan fasilitas dari Ceria untuk 20 juta itu ada banyak sekali ide-ide bisnis yang bisa kita jalankan. Mungkin aku akan resumekan dalam 2 hal. Pertama, bisa dengan membangun usaha sendiri. Jadi kalau kita punya ide, kemudian kita kolaborasi dengan partner yang punya keahlian yang berbeda-beda. Misalnya yang satu punya keahlian di aspek produksi, partner yang lain punya keahlian di aspek pemasaran. Namun kekurangan modal, maka kita bisa menggunakan modal 20 juta tersebut untuk mengeksekusi ide bisnis yang sudah kita miliki dan kita jalankan. Atau kedua, kalau teman-teman mau mencoba untuk berbisnis dengan resiko yang lebih minim, bisa mencoba untuk mengambil bisnis franchise. Tentunya yang sudah dikenal brandnya, sudah memiliki sistem, sudah memiliki support, dan track record-nya sudah teruji. Sehingga dengan modal awal 20 juta tersebut dan mengambil bisnis franchise, kita bisa menjalankan sekaligus belajar dalam mengelola usaha kita yang pada saat nanti bisnisnya berkembang, siapa tahu kita bisa membuka usaha sendiri dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari franchise sebelumnya. Gitu. Oke, berarti ada 2 hal ya, bisa membangun usaha sendiri atau tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Hendy juga, yaitu franchise. Tapi franchise-nya harus juga dilihat-lihat ya, jadi nggak impulsif gitu ya Mas Hendy ya. Kita lihat apakah sudah well known, apakah sistemnya sudah bagus, apakah ada banyak faktor pendukung juga. Nah kalau ngomongin soal franchise bisa aku bilang Mas Hendy salah satu rajanya, karena memang udah ribuan permisi gitu kan, outletnya di mana-mana. Boleh dong kalau misalnya aku membuka franchise nih, gimana juga Mas strateginya supaya franchise itu bisa berkembang gitu di mana-mana. Jadi tentunya kita sebagai pelaku bisnis juga pengen bisnisnya scale up gitu kan, berkembang ke wilayah-wilayah lain, terutama skala nasional maupun skala global. Untuk itu kita perlu memperkuat 3 aspek dalam bisnis kita. Yang pertama adalah brand, yang kedua adalah sistem, dan ketiga adalah support. 3 hal ini yang harus kita kuatin. Jadi kita membangun brand yang dikenal secara luas, secara nasional, bisa bekerja sama dengan KOL dan influencer, sehingga brand kita bisa menjadi viral dan dikenal lebih luas. Gitu kan. Sistem juga penting, bagaimana kita membentuk sistem kontrol yang baik dengan adanya SOP dan teknologi yang sudah ada sekarang. Jadi sekarang sudah cukup banyak teknologi yang bisa digunakan dalam melakukan fungsi kontrol dari usaha kita yang tersebar di banyak lokasi. Dan ketiga dalam bentuk support. Ini persiapan sebelum grand opening dan persiapan setelah usahanya berjalan membutuhkan support dari tim manajemen yang solid. Jadi bagaimana melakukan rekrutmen, training, asistensi dalam mencari lokasi, hingga outletnya berjalan, itu semua membutuhkan manajemen tim yang solid. Sehingga kalau kita sudah memiliki tim yang basicnya adalah franchise, maka kita sudah siap untuk mengembangkan bisnis kita dengan sistem franchise. Mantap, berarti sebenarnya ada 3 hal penting di situ ya. Marketing, kita berkolaborasi dengan banyak sekali misalnya content creator, KOL, habis itu juga secara sistemnya juga harus dibenahi dan diperhatikan baik-baik. Kemudian habis itu juga tim manajemennya tidak kalah penting, karena kita mungkin yang memiliki store tersebut, tapi kalau tidak didukung dengan tim yang baik juga, maka tidak bisa berjalan dengan baik juga tuh teman-teman. Silakan dicatat nih ya. Itu kalau dari perspektifnya Mas Hendy tadi. Aku mau nanya ke Mbak Dewi juga
juga deh. Gimana ya caranya, ada nggak sih Mbak Dewi masukan nih buat anak-anak muda sekarang ketika menggunakan pinjamannya misalnya 15 juta, 10 juta bisa menggunakannya dengan benar-benar maksimal gitu? Iya. Jadi sebenarnya kita tentukan dulu ya tujuannya kita mau mengajukan pinjaman itu apa gitu ya. Apakah memang untuk kita gunakan sebagai usaha atau untuk kebutuhan yang lain gitu. Misalnya kebutuhan yang bersifat urgensi atau misalnya memang kepengen gitu punya sesuatu untuk diri kita sendiri, kan nggak apa-apa juga gitu ya, kita mereward diri kita atas hal-hal yang memang sudah kita kerjakan gitu. Nah tapi kalau bisa apa yang kita gunakan gitu ya untuk reward bagi diri kita itu kita hasilkan memang dari usaha kita gitu. Jadi dengan misalnya kita punya budget gitu ya 15 juta dengan kita dapat dari Ceria. Nah itu tadi kita lihat kita punya potensinya di mana, kita punya talenta itu apa yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi misalnya tadi kita hobi gitu ya atau suka bikin kue, ya udah gitu kita mungkin bisa belajar bikin kue. Tapi seperti Mas Hendy bilang tadi memang kalau kita mau memulai usaha, saya pikir nominal 15-20 juta itu cukup besar ya, gitu, cukup besar gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Itu misalnya kalau kita hobi bikin kue, bikin baking, kita mungkin bisa belanja peralatan memasak gitu, lalu membeli bahan bakunya. Karena kalau mau usaha sekarang kita kan relatif lebih mudah ya, karena kita bisa melakukannya dari rumah. Biasanya yang mahal itu kalau kita buat outlet gitu, kita bangun tempat berjualan, sewa tempat berjualan, nah itu kan biasanya butuh biayanya mahal. Tetapi untungnya dengan adanya teknologi saat ini kita bisa jualan online, jadi kita bisa jualan dari rumah, plus dengan banyaknya opsi delivery gitu ya, dan sekarang kalau kita mau punya bisnis di rumah kan deliverynya yang datang gitu ya, datang jemput lalu diantar gitu. Jadi saya pikir dengan 15 juta itu peluang kita untuk melakukan banyak hal sangat terbuka, Mbak Rani. Oke, berarti sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan dan tadi highlightnya adalah pintar-pintarlah melihat peluang ya. Jadi jangan kebanyakan, tapi kan udah banyak yang bikin usaha ini, tapi nanti ini susah, tapi itu susah. Jadi hal itu dikesampingkan ya. Jadi berani untuk melangkah, berani untuk mengambil resiko, dan berani juga untuk bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Kurang lebih gitu berarti ya Mbak Dewi. Teman-teman kumparan boleh juga dicatat, direkam, diingat ya. Pokoknya semua tadi nasihat-nasihat dan juga sharing-sharing dari Mbak Dewi dan juga Mas Hendy. Baik, ini terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dengan teman kumparan nih Mbak Dewi. Tadi kan Mas Hendy salah satu dari banyak pengusaha yang sudah sukses sekarang yang mulai usahanya dari usia yang terbilang muda. Nah, dengan adanya kehadiran Ceria nih sekarang di tengah-tengah masyarakat, harapan Mbak Dewi apa sih terkait ekosistem bisnis generasi muda? Harapan kami tentu saja di Bank BRI dengan kita memfasilitasi teman-teman semua dengan adanya Ceria yang start mulai dari 500.000 gitu ya. Saya pikir ini bisa mendorong teman-teman untuk berani melangkah gitu. Temukan potensi diri, setelah itu berani gitu ya untuk mengambil keputusan, memulai usaha, nggak perlu pusing, pinjam ke kanan ke kiri, cari siapa, pinjam ke keluarga, pinjam ke teman gitu, langsung aja gitu. Lihat HP-nya, di-download Cerianya. Nah, harapan kami sih dengan adanya keberanian dari teman-teman yang masih muda-muda ini, yang kreatif tadi kata Mas Hendy juga, saya pikir perekonomian Indonesia akan bisa semakin maju ya. Dan terkait hal ini juga kami di Bank BRI sangat berkomitmen kok gitu. Jadi selain kami memfasilitasi dengan memberikan pinjaman-pinjaman yang mudah diakses gitu ya, seperti Ceria ini yang mudah diakses lewat HP, saat ini BRI itu juga rajin tuh kami melakukan roadshow ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi gitu ya kepada teman-teman di kampus untuk bagaimana memulai suatu usaha. Nah, itu tandanya bahwa Bank BRI berkomitmen nih supaya teman-teman ini mau gitu ya untuk berusaha untuk bersama-sama kita memajukan ekonomi di Indonesia ini. Oke, berarti itu dia ya, edukasi. Dan tadi Mbak Dewi udah sering banget bilang kalau Bank BRI ini berkomitmen. Susah loh sekarang nyari yang mau berkomitmen gitu ya, yang gak kabur aja susah loh teman-teman kumparan. Udah cus langsung aja pilih-pilih aja yang udah pasti mau berkomitmen ya. Terus tadi Mbak Dewi juga bilang
silakan buka HP-nya, nggak usah cari pinjaman ke teman, ke mantan, ke sahabat, kemana, nggak usah ya, daripada pusing nanti merusak pertemanan. Udah yang pasti-pasti aja buka HP-nya, silakan langsung di-download Cerianya. Kalau enggak, di layar kita ada itu tuh, ada barcode tuh yang bisa di-scan untuk langsung apply BRI Ceria. Wah, obrolan yang seru banget, dan pastinya aku yakin ya sharing-sharing dari Mbak Dewi dan juga Mas Hendy menjadi insight yang sangat bermanfaat buat kita semua ya teman-teman Kumparan. Gimana teman Kumparan? Semakin semangat dan terpacu nggak nih untuk memulai usaha sendiri atau membuka franchise? Kalau masih ada yang belum ngerti gitu ya, atau masih mau ditanyakan, boleh sekali. Itulah tujuan webinar hari ini. Pas banget nih ya, soalnya sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab bersama pembicara kita siang hari ini. Jadi siap-siap juga nih untuk yang sudah drop pertanyaan dari awal webinar tadi. Siap-siap, siapa tahu pertanyaan kamu yang dipilih ya. We never know. Nanti pertanyaan yang dipilih seperti yang aku sudah mention di awal tadi akan mendapatkan saldo digital dengan total Rp300.000 dari BRI Ceria. Oke teman-teman, coba. Kayaknya udah banyak, aku coba tanya tim panitia, sudah banyak kah pertanyaan yang masuk? Sudah banyak pertanyaan yang masuk, jadi aku langsung aja ya nih bacain pertanyaan-pertanyaannya ya buat teman-teman ya. Pertanyaan pertama dari Aulia Solesi, pertanyaan untuk Mbak Dewi. Untuk Ceria sendiri dalam usulan pengajuan peminjaman, apakah membutuhkan jaminan seperti peminjaman kepada Bank BRI yang memerlukan jaminan sertifikat dan lain-lain? Nah gimana nih Mbak Dewi? Pertanyaannya bagus ya. Kalau yang pasti ada kewajibannya. Kewajibannya adalah punya HP supaya bisa download dan apply Ceria, ya. Dan kewajiban keduanya adalah nanti kalau udah apply, disetujui limitnya kan harus ini ya, harus ada installment mungkin. Nah itu harus dibayar gitu. Nah tetapi kalau jaminan, nah ini saya pikir yang paling menarik nih. Kalau kita mau memulai usaha, apa yang mau dijaminkan? Kan nggak ada ya gitu. Yang ada kita mungkin kalau ada jaminan kita pinjam lagi gitu. Nah di sini Ceria ada gitu ya untuk memfasilitasi teman-teman membuka usaha dengan mudah yang nggak pakai jaminan gitu. Karena apa ya? Karena pasti teman-teman belum punya jaminan dong, belum punya sesuatu yang akan bisa dijaminkan ke bank seperti itu. Jadi jangan khawatir. Gitu, jangan khawatir. Jadi nggak pusing lagi tuh nanti kalau ada jaminan teman-teman pusing lagi ya harus pinjam ke siapa lagi gitu. Jadi ya langsung aja deh download dan apply Ceria. Mantap, langsung aja tuh teman-teman. Gak ada jaminannya, bayangin jaminan gak ada, komitmen dikasih, udahlah. Cus, langsung aja, gak usah ragu-ragu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nando, pertanyaan untuk Mas Hendy. Katanya Mas Hendy, apa saja sih tantangan Baba Raffi dalam membangun bisnisnya? Iya ya, kita kan sekarang melihatnya udah sukses ya nih, tapi jatuh bangunnya boleh diceritain Mas? Ya, jadi tentunya cukup banyak ya, maksudnya proses jatuh bangun yang dilalui, apalagi perjalanan usaha Baba Raffi sendiri bisa dibilang tidak sebentar, 18 tahun pengembangan dari awal hingga sekarang gitu kan. Mengalami 4 kali financial krisis termasuk sekarang pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah bersyukur semua bisa diatasi dan justru semakin berkembang. Salah satu aspek yang menjadi problem adalah di sisi permodalan. Karena ada 3 cara dalam mengembangkan bisnis gitu kan. Pertama adalah organic growth, di mana kita mengumpulkan keuntungan dari bisnis sebelumnya yang digunakan untuk melakukan ekspansi gitu kan. Menambah cabang dan sebagainya. Tapi kelemahan dengan cara ini relatif lama karena kita harus menunggu cabang sebelumnya balik modal dulu, ROI dulu baru bisa buka cabang lagi. Nah, cara kedua adalah bisa menggunakan sistem franchise atau kemitraan dalam mengembangkan bisnis. Seperti yang kita juga lakukan. Dan cara yang ketiga juga sama, kita bisa menggunakan pembiayaan atau financing dari bisnis yang kita jalankan. Tentunya di fase awal kita bisa mencari yang tanpa kolateral terlebih dahulu, yang cukup mudah dan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya bisnis yang dimulai di awal tidak membutuhkan modal besar. Kita juga bisa mulai dengan start small, dream big, sehingga solusi-solusi seperti Ceria ini menjadi salah satu jalan keluar buat teman-teman bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Karena zaman sekarang anak-anak muda bisa memulai bisnis sambil rebahan dari rumah saja. Dengan modal kecil gitu kan, memulai cloud kitchen, memulai berjualan dari dapur rumah, dari garasi rumah, dan dijual secara online ternyata juga bisa. Nah dengan cara seperti itu, modal yang dibutuhkan tentu tidak terlalu besar. Begitu.
Oke, bener ya. Ini aku suka deh memulai usaha dengan rebahan. Jadi nggak perlu berdiri, pergi, bangun, dandan, bahkan nggak perlu ya. Jadi tuh daripada rebahan tapi julid, komenin ya orang-orang, mending buka usaha, belajar ya biar makin maju ya. Tadi juga tips-tipsnya soal modal dari Mas Hendy boleh dicatat ya teman-teman ya. Nah ini pertanyaan terakhir, sebenarnya masih banyak pertanyaannya, cuma karena waktu kita hanya bisa membacakan 3 pertanyaan. Ada pertanyaan dari Sabta Bagus untuk Mbak Dewi. Pertanyaannya adalah, bagaimana menentukan lembaga keuangan yang baik dalam rangka membantu atau mengembangkan usaha kita? Terima kasih, katanya Sabta. Kasih Sabta ya tadi ya. Iya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi dilihat dulu siapa lembaga pemberi pinjamannya, sudah berapa lama berdiri gitu. Nah, apalagi sekarang kan kita punya kelebihan ya, kita bisa mengakses teknologi gitu ya, kita bisa mencari informasi melalui internet. Nah, itu kan hal yang mudah gitu dicari, seperti Bank BRI gitu. Kalau teman-teman Bank BRI berdirinya aja udah 126 tahun yang lalu gitu ya. Jadi tentu saja wah ini pasti kredibel nih. Setelah itu apakah pinjaman ini mendapatkan izin gitu ya dari regulator atau lembaga yang memang sudah wajib gitu ya untuk memberikan izin seperti misalnya OJK gitu ya. Nah itu pasti yang terpercaya. Benar-benar dilihat betul ya, dan jangan lupa itu tadi gitu ya, dilihat semua term and conditionnya juga. Oke, berarti itu sih harus benar-benar riset ya. Nah, teman-teman kalau aku boleh rangkum tadi dari 3 pertanyaan. Yang pertama adalah untuk teman kumparan yang ingin meminjam untuk modal usaha. Ingat, ceria tidak perlu memberikan jaminan ya. Jadi silakan teman-teman membuat perencanaan yang matang. Kemudian langsung itu boleh di-scan QR-nya ya. Langsung aja apply di sana ya. Terus tadi juga sempat Baba Raffi Enterprise tentu saja dong pernah mengalami jatuhnya ya. Sempat juga mengalami yang susah-susahnya teman-teman kumparan. Tapi tadi juga sempat diberikan tips oleh Mas Hendy gimana sih caranya untuk kita mengelola modal kita lagi supaya bisa terus bertahan dan berkembang. Dan yang terakhir gimana caranya memilih lembaga keuangan, tentu di riset ya. Dan sekali lagi Bank BRI ini umurnya sudah permisi 126 tahun, sudah benar-benar kredibel. Kalau aku lagi trip ke pedalaman Indonesia yang aku temuin ya Bank BRI gitu ya. Jadi teman-teman dimanapun kapanpun bisa menemani kamu, bisa selalu setia ya dengan langkah hidup kamu, selalu ada Bank BRI tentu saja. Dan terima kasih sekali untuk 3 pertanyaannya. Jadi selamat untuk Aulia, untuk Nando dan juga untuk Sabta karena masing-masing mendapatkan saldo digital sebesar Rp100.000 dari BRI Ceria ya. Untuk teman kumparan yang mungkin pertanyaannya belum sempat dibacakan, jangan berkecil hati. Semoga sharing-sharingnya tetap bisa bermanfaat untuk kamu ya. Dan aku yakin pastinya bermanfaat. Nanti semoga di lain kesempatan kita bisa ngadain lagi nih acara-acara seperti ini ya. Nah ini mungkin sebenarnya kamu nggak beruntung di sesi tanya jawab, tapi mungkin di Kahoot nanti beruntung ya kan, siapa tahu. Tapi sebelum kita main ya, kita main Kahoot bareng-bareng, kita seru-seruan bareng. Rani, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih ya Mbak Dewi Anjarsari dan juga Mas Hendy Setiono. Thank you so much. Udah sharing banyak hal, udah bisa dibilang ngasih banyak sekali insight yang mungkin gak bisa kita temuin di tempat lain ya. Udah ngasih cara juga gimana secara memanfaatkan dan mengelola dana pinjaman usaha dengan baik. Mungkin ada pesan terakhir di webinar ini, boleh dari Mbak Dewi dulu? Semangat ya buat teman-teman dan jangan takut gitu ya. Bukan karena kita muda gitu ya, terus kita menganggap diri kita nggak bisa gitu. Justru sejak muda kita sudah harus bisa berusaha gitu ya, kita justru harus lebih berani tuh mengambil langkah supaya kita bisa sukses nanti seperti Mas Hendy. Amin, amin, amin. Kalau Mas Hendy boleh ada pesan-pesan untuk teman kumparan? Ngomong soal langkah, jadi quote dari saya, there's no elevator to success, you have to take the stairs. Jadi teman-teman bisa mulai bisnis dengan kecil-kecilan dulu, small is the new big, lama-lama menjadi bukit. Itu dia. Kalau boleh kita rangkum ya. Jadi Mas Hendy tuh quote-nya adalah start small, dream big. Gak apa-apa mulainya dari kecil, yang penting kita punya mimpi yang besar dan kita terus mau berjuang. Mbak Dewi juga sempat mention dan selalu ngingetin kita untuk selalu mau berusaha. Yuk,
ambil resiko yuk. Terus habis itu membuatlah perencanaan yang matang, bertanggung jawab, dan kalau kamu sudah siap semua elemen-elemen itu, pastiin jika butuh pinjaman untuk modal usaha kamu untuk membuat kamu lebih maju, keceria karena sudah pasti ya terjamin, sudah pasti berkomitmen untuk membantu kamu. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Dewi dan juga Mas Hendy. Semoga ada kesempatan lain lagi ya di acara seperti ini di Kumparan. Sehat-sehat ya. Dadah, sampai bertemu lagi. Itu dia tadi teman-teman sharing-sharing kita barengan sama Mbak Dewi dan juga sama Mas Hendy. Gimana? Udah dicatat belum? Aku sih udah nyatet-nyatet juga di sini nih. Udah pengen tahu juga gitu kira-kira gimana sih caranya berkembang ya dalam usaha masing-masing ya. Nah teman-teman Kumparan, jangan kemana-mana dulu karena kita sudah sampai di segmen yang ditunggu-tunggu nih salah satunya ya, yaitu sesi kuis interaktif Kahoot yang berhadiah saldo digital sebesar Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang. Akan ada 5 pertanyaan kuis pilihan ganda ya seputar tema webinar kita hari ini. Dan pastinya gampang banget untuk kamu yang menyimak. Ibarat kata ini kuis dadakan ya. Kalau kamu dari tadi pantengin sharingnya pasti kamu udah tahu. Oke, langsung aja teman Kumparan silahkan ambil handphonenya. Terus habis itu kamu ke browser. Kemudian buka www.kahoot.it. Sekali lagi ya, kahoot.it dari browser smartphone sekarang juga. Terus silakan gunakan nama asli ya teman-teman ya. Jangan gunain nama second account, jangan ya. Gunain nama orang tua apalagi, jangan ya, bisa kriminal. Gunain nama orang lain, jangan. Pastiin gunain nama kamu ya, gunain nama asli kamu. Silakan bergabung di www.kahoot.it. Kemudian bergabung di kuisnya dengan kode 2691058. Sekali lagi, silakan masuk ke kahoot.it, kemudian masukkan kodenya 2691058. Sudah ada Vini, Enes, Aida. Hai semuanya, waduh langsung banyak. Hai semuanya, Wahyu, Lumpri, Olivia, Saiful. Hai Hana, halo semuanya, selamat siang. Ya aku suka deh, jadi benar-benar sekarang berasa kalian juga nonton di sini bersama aku. Soalnya nih ada Maya, ada Desi, ada Rahayu, Dini, hai, Anugrah, ada Fasinati, ada Jojo. Halo, selamat siang semuanya. Udah pada makan siang belum? Atau tadi ngikutin webinar ini sambil makan siang kah? Hai, mau nyapa-nyapa, aku mau sebut-sebutin lagi nih. Untuk yang belum masuk sekali lagi ya, silakan ambil handphonenya, masuk ke browser, terus masuk ke kahoot.it. Masukin 2691058 untuk bergabung di games ini ya. Ada Dasep, halo Dasep, dan pastiin pakai nama asli ya teman-teman. So nanti kalau menang kita bisa gampang gitu tracknya ya, pakai nama asli, oke? Ada Cindy, hai. Ada Dina, ada Sri Reni, halo semuanya. Waduh banyak banget, udah ada 102 orang yang bergabung. Cakep. Ayo aku mau nunggu sampai seluruh Indonesia bergabung deh baru kita mulai ya gamesnya ya. Ayo, oh ada Olala. Benar nama kamu Olala. Kering-kering Olala. Ayo. Muhammad Iqbal, hai. Edi. Ada lagi siapa? Oke, sudah ada 105. Kita mulai aja gimana nih teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Aku hitung. 3, 2, 1. Let's start the game. Pertanyaan pertama. Ini kayak cerdas cermat gitu teman-teman. Adalah, di manakah aplikasi Ceria dapat diunduh? Play Store, Apple Store, BlackBerry World, or Nokia Store? Ayo, sudah ada, banyak banget jawaban yang sudah masuk. Jawabannya adalah Play Store. Benar sekali ya, 116 orang menjawab benar. Dan sekarang di peringkat pertama ada Lutfiansyah. Ayo Lutfiansyah so far menang, tapi tenang, kita masih punya 4 pertanyaan lagi. Teman-teman masih bisa menyusul. Kita langsung saja ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Berapa bunga cicilan pinjaman Ceria? 1,42 flat per bulan, 1,50%, 1,6% atau 1,7%? Oh, easy peasy. Ini mah gampang banget. Yes, 1,42 flat per bulan. Mantap. Ini yang jawab salah tadi kemana nih? Tadi tidur apa ke WC nih ya? Pasti dia disebutin. Lutfiansyah masih menempati posisi pertama. Kedua ada Anugrah, yang ketiga ada Noni. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga sekarang. Pertanyaannya adalah, program pinjaman online cepat, mudah, dan aman yang diluncurkan oleh BRI adalah,
Ini webinarnya apa? BRI KPR, Ceria, BRI Britama, atau BRI KTA? Ayo. Ini teman-teman di studio kayaknya pada ikut juga nih, aku lihat dari semangatnya ya. Ayo, betul, Ceria. Semua jawab benar, cakep. Anugerah naik ke posisi pertama. Oh, tadi Lutfiansyah langsung nggak ada tuh ya. Langsung kalah ini dia. Yang keempat, kepanjangan UMKM adalah udah makan kurang minum, usaha mikro kecil dan menengah, usaha mau kerja males. Bodoh amat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya berarti ini ya. Pertanyaan terakhir. Oke, yang manakah yang merupakan rentang limit dari pinjaman Ceria? Easy. 500.000 sampai 20 juta, 20 juta sampai 100.000, 100.000 sampai 1 juta, atau 2 juta sampai 20 juta. Yang pasti rentangnya besar ya. Yes, betul. 500.000 sampai 20 juta. Yeay. Kita berikan tepuk tangan virtual dulu. Itulah dia pertanyaannya. Mari kita lihat sekarang siapakah yang menempati posisi ketiga. Lutfiansyah. Yeay. Di tempat kedua, Jojo. Di tempat pertama, jeng 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 jeng, Anugrah Ramot. Selamat kepada Anugrah Ramot, Jojo dan juga Lutfiansyah. Selamat ya, kalian nanti masing-masing, masing-masing ya, akan mendapatkan saldo digital dari BRI. Oke, teman-teman, kita akan ada 5 pemenang ya yang diambil ya. Jadi sekarang aku masih menunggu siapakah. Oh, di peringkat keempat ada Faiz Zulfikar, dan di peringkat kelima ada Noni. Yeay, congratulations buat Anugrah, Jojo, Lutfiansyah, Faiz Zulfikar dan juga Noni. Yeay. Selamat kepada para pemenang. Kalian masing-masing akan mendapatkan Rp300.000. Dan untuk klaim hadiahnya jangan lupa DM admin Kumparan di Instagram dan lampirkan screen capture ya. Jadi untuk yang tadi 3 besar di screen cap, terus habis itu nanti dikasih ke Mimin Kumparan. Jangan lupa foto KTP-nya juga. Tenang, ini nggak akan disebarkan kemana-mana ya. Ini pure buat ngambil hadiah kalian ya teman-teman ya, untuk klaim hadiah. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Tidak terasa sudah 1 jam sudah berlalu. Kita udah bagi-bagi insight, kita udah sharing-sharing. Nah, semoga sih, saya berharap, Rani berharap ilmu serta informasi yang kita dapatin di acara siang hari ini bisa banget langsung dipraktekkan. Jadi nggak pakai nanti, nggak pakai itu, nggak pakai ini, langsung aja dipraktekkan ya. Dan sekali lagi poin dari webinar ini adalah sekarang teman-teman, teman Kumparan nggak usah bingung untuk modal usahanya, karena teman Kumparan bisa memanfaatkan dana pinjaman yang ditawarkan oleh Ceria. Jadi nggak perlu khawatir lagi soal pinjaman, karena Ceria hadir sebagai inovasi aplikasi pinjaman online berbasis teknologi pertama dari BUMN yang menawarkan keamanan, kemudahan, serta limit pinjaman dan suku bunga yang kompetitif. Yuk, kita download Ceria di Google Play Store sekarang juga. Rani mau ngucapin terima kasih sekali kepada teman Kumparan semuanya yang sudah mengikuti rangkaian acara kita hari ini ya. Sampai ketemu di acara Kumparan lainnya ya teman-teman. Akhir kata, saya Patricia, Ranieta, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Dadah, sehat-sehat semuanya.